Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, berjumpa lagi di channel kesayangan kalian. Sebentar lagi akan tiba waktunya momen penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, di mana nasib bangsa ke depan akan ditentukan dari momen itu. Kaum muda-mudi antara milenial dan Gen Z menjadi peserta yang mendominasi pemilu tahun 2024. Untuk itu, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipahami sebagai upaya dan wujud nyata cinta terhadap tanah air. Sebagai anak muda, kita tidak boleh apatis pada edukasi politik, agar nantinya kita memiliki fondasi dalam mengambil keputusan dan aksi yang tepat. Tentunya, hal tersebut juga harus didukung dengan sistem penyelenggaraan yang jujur, adil, dan bermartabat yang tidak luput dari kerjasama setiap pihak. Maka dari itu, yuk kita dengarkan apa saja nilai-nilai untuk menjadi bagian dari masyarakat cerdas yang demokratis dari para ahli berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Zikrila, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Sobat Nusantara, pemilu 2024 sudah di depan mata. 7 bulan lagi atau sekitar 214 hari lagi kita akan menuju hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari tahun 2024. KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Juni yang lalu sudah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Ada sebanyak 8.252.897 pemilih, di mana 51% diantaranya adalah generasi Z dan generasi milenial, yaitu sebanyak 4.247.222 pemilih. Oleh karena itu, Gen Z dan generasi milenial memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat kita berikutnya. Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta bermartabat akan mengalami berbagai macam hambatan dan tantangan ketika tidak ada sinergisitas satu sama lain sesama anak bangsa. Oleh karena itu, kita perlu bersinergi, kita perlu berkolaborasi untuk bisa mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Pilihan boleh berbeda, warna boleh tak sama, tetapi persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga. Sekali lagi, saya mengajak kepada seluruh warga DKI Jakarta, terutama generasi Z dan generasi milenial. Ayo kita bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis. Politik uang, berita hoax, politik identitas adu domba, fitnah, dan lain sebagainya adalah virus pemilu yang harus kita hindari agar demokrasi tidak tercederai. Saya tutup kesempatan yang baik ini untuk seluruh Sobat Nusantara dengan sebuah pantun. Hujan deras sudah mereda, tetapi baju terlanjur kusut. Pilihan politik boleh berbeda, tapi jangan fitnah dan hasut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Saiful Hidayat, Komisioner KPU Kabupaten Bogor, akan coba berbicara tentang bagaimana merajut sinergitas untuk pemilu tahun 2024 yang demokratis, kemudian jujur, adil, dan berkeadaban. Sahabat Nusantara yang saya hormati, secara masalah demokrasi tentunya kita akan lebih kepada bagaimana kekuatan rakyat ada di dalamnya. Bicara masalah demokrasi, pada prinsipnya adalah bagaimana kesejahteraan rakyat menjadi bagian penting yang harus dicapai. Bicara masalah demokrasi adalah bicara masalah bagaimana peran masyarakat di dalamnya. Ketika
masyarakat kemudian berperan dominan atau rakyat berperan dominan, maka mana demokrasi di dalamnya akan terasa. Tapi sebaliknya ketika rakyat atau masyarakat perannya tidak dominan di dalamnya, maka ada yang hilang dari makna demokrasi yang diharapkan gitu. Kemudian bicara masalah pemilu tahun 2024 yang akan datang, tentunya ada beberapa hal yang harus dikuatkan oleh kita dalam upaya melakukan sinergitas antara kita dengan berbagai macam komponen. Cara masalah merajut sinergi untuk pemilu tahun 2024 yang demokratis, jujur, adil, dan berkeadaban, tentunya juga harus kita mulai dari bagaimana kita menyisir apa yang dimaksud dengan pemilu yang demokratis itu. Nah, sahabat Nusantara yang saya hormati, bicara masalah pemilu yang demokratis, tentunya ada beberapa tafsiran atau ada beberapa referensi yang bisa literatur yang bisa kita baca kaitan itu. Tapi paling tidak 4 hal yang bisa menjadi identitas atau karakter dari pemilu yang demokratis. Yang pertama adalah adanya regulasi pemilu yang jelas dan tegas. Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 menjadi salah satu regulasi yang harus dipedomani dalam proses pelaksanaan kegiatan pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Siapa saja yang menjadi bagian di dalamnya. Ada 3 komponen paling tidak yang harus ada pada proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu. Yang pertama harus ada penyelenggara, yang kedua harus ada peserta pemilu, yang ketiga harus ada masyarakat di dalamnya. Bicara masalah penyelenggara di Undang-Undang 7 tahun 2017, ternyata 3 komponen yang diatur. Yang pertama adalah KPU dan jajarannya yang harus menjalankan fungsi sesuai dengan regulasi di Undang-Undang 7, kemudian dikuatkan lagi dengan PKPU dan peraturan-peraturan teknis yang lainnya. Kemudian selain KPU juga ada Bawaslu yang terus akan mengawasi kita bagaimana peran kita sesuai atau tidak pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahapan yang diatur dijalankan dengan baik atau tidak, itu akan ditentukan penilaian oleh teman-teman Bawaslu. KPU dan Bawaslu kemudian juga akan diawasi oleh DKPP. Jadi bagaimana KPU dan Bawaslu melakukan peran-peran atau kerja-kerja nyatanya sesuai dengan regulasi atau tidak, maka nanti yang berhak untuk menentukan itu melakukan persidangan atau melakukan justifikasi kayak tadi itu adalah DKPP. Jika kita melakukan kesalahan tentunya juga akan mendapatkan sanksi sesuai dengan regulasi di DKPP. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua atau identitas yang kedua adalah hadirnya parpol yang menyiapkan kader yang kompeten. Jadi partai politik dalam konteks persiapan demokrasi menuju 2024 harusnya sudah mempersiapkan kader-kader partai yang militan juga berkualitas gitu. Tidak hanya sebatas ada banyak, tapi harus juga coba memilih di antara sekian banyak kader yang ada yang tentunya berkualitas, yang disiapkan untuk memimpin, mulai dari kepala daerah, kemudian bupati, gubernur, atau kepala daerah kita, atau presiden tentunya gitu. Maka salah satunya adalah yang diberikan tugas untuk coba menyiapkan calon-calon pemimpin yang baik, tentunya adalah partai politik. Kemudian identitas yang ketiga adalah pemilih yang cerdas, sahabat. Bicara masalah apakah kemudian masyarakat Indonesia sudah termasuk ke dalam kategori masyarakat yang cerdas, ini harus kita lihat pada proses pelaksanaannya. Masih adakah masyarakat yang kemudian menentukan pilihannya karena ajakan orang, atau karena intimidasi orang, atau karena iming-iming orang gitu. Maka ketika ada masyarakat yang masih
bisa diintimidasi, masih bisa tergiur oleh sesuatu hal gitu, maka pemilih yang cerdas sepertinya belum tepat, belum layak gitu. Tapi ketika masyarakat sudah mampu menentukan pilihannya, kemudian sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keyakinan bahwa yang dipilih adalah yang terbaik, maka itulah yang disebut dengan pemilih yang cerdas, yang pastinya juga ketika memilih dia sudah meyakini bahwa pilihannya itulah pilihan yang terbaik. Kemudian barometer yang keempat adalah penyelenggara yang profesional, kredibel, dan berintegritas gitu. Sahabat Nusantara yang saya hormati, kaitan dengan itu semua, Kabupaten Bogor salah satunya adalah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk yang luar biasa banyaknya, kemudian luas wilayah juga yang luar biasa, yang sampai hari ini tercatat kita memiliki DPT yang terbesar di seluruh Indonesia, itu sebanyak 3.889.441 dan jumlah TPS yang juga sangat banyak, 15.228 TPS. Hal ini juga berkorelasi kepada jumlah SDM yang kita butuhkan, hampir 140.000 SDM yang harus kita rekrut dalam proses pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Kaitannya dengan itu, sementara sumber daya manusia di KPU Kabupaten Bogor hanya memiliki 31 orang, termasuk komisioner di dalamnya. Maka menurut kami, kalau melihat kuantitas yang ada pada pekerja di KPU Kabupaten Bogor dengan jumlah beban kerja atau volume kerja atau jumlah pemilih yang begitu luar biasa banyaknya dan begitu luasnya, Kabupaten Bogor sangat tidak cukup dengan itu. Makanya peran sinergitas dari semua komponen sangat dibutuhkan. Karenanya sahabat Nusantara, kami KPU Kabupaten Bogor dalam konteks menguatkan sinergitas itu melakukan komunikasi koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah sesuai dengan amanah dari Undang-Undang 7 pasal 434 kaitan dengan peran pemerintah daerah, kami maksimalkan itu. Kemudian juga dengan keamanan TNI Polri misalnya, kami juga melakukan koordinasi yang terus-menerus dengan tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, kemudian tokoh ormas gitu. Kami jalin semuanya agar pelaksanaan pemilu di Kabupaten Bogor khususnya dan pemilu di Indonesia pada umumnya mampu berjalan dengan baik gitu. Jadi sahabat-sahabat, kami meyakini bahwa hal secara kuantitas yang kami miliki, kami meyakini bahwa dengan sinergitas yang bagus antara kami, kemudian dengan stakeholder, kemudian dengan partai politik misal, atau dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam konteks menyiapkan segala sesuatunya, kami yakin bahwa nanti pemilu di 2024 akan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan tuntas, dan pada akhirnya kita harapkan pemilu pada tahun 2024 di Kabupaten Bogor akan menjadi pemilu yang berkualitas dan bermartabat tentunya. Itu saja mungkin sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya. Lahul Muwaffiq wal Muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Safi'i, pengamat politik, Direktur Eksekutif Dignity Politika Research and Consultant. Kita ketahui bersama-sama, sebentar lagi bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, yaitu kegiatan pemilihan umum tepatnya pada 14 Februari 2024. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh stakeholder bersama-sama komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pemilu agar terjalin pemilu yang damai, yaitu kepada unsur masyarakat, unsur penyelenggara pemilu, unsur partai politik, dan juga kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama, unsur masyarakat.
diharapkan kepada para tokoh-tokoh masyarakat untuk turut serta dalam mengamankan kegiatan pemilu, karena masyarakat sangat berperan dalam hal mengawal pesta demokrasi nanti dengan menjunjung prinsip yaitu jujur dan adil. Lalu yang kedua dari unsur penyelenggara pemilu, di mana dari unsur penyelenggara pemilu itu yaitu ada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Diharapkan kepada kedua lembaga negara ini yang diamanahkan untuk penyelenggara pemilu agar menjaga netralitasnya dan menegakkan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam pemilu. Oleh sebab itu, sukses tidak suksesnya pemilu esok ditentukan oleh penyelenggara pemilu ini. Karena kedua lembaga negara kepemiluan ini adalah ujung tombak demokrasi. Lalu yang ketiga yaitu dari unsur partai politik, di mana dihimbau kepada partai politik agar menjaga komitmennya untuk mengawal pesta demokrasi nanti. Karena partai politik sebagai peserta pemilu harus bersiap-siap untuk berkontestasi besok, siap untuk menang, siap untuk kalah. Jika terjadi hasil yang tidak diinginkan dari pemilu besok, diharapkan kepada partai politik untuk menahan egonya, untuk legowo, untuk menerima apapun hasilnya, menang atau kalah harus siap. Lalu yang terakhir yaitu Lembaga Keamanan Republik Indonesia, dalam hal ini yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Peran polisi dalam mengawal keamanan kegiatan pemilu besok sangat diharapkan sekali. Jika kita berkaca kepada pemilu kemarin pada tahun 2019, terjadinya aksi huru-hara karena ada salah satu pihak dari peserta pemilu tidak menerima hasil pemilu. Dengan itu terjadinya huru-hara yang sangat besar. Disitulah peran polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu sehingga terjalin pemilu yang damai. Sejauh ini kita wajib mengapresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia dalam hal konsentrasinya kepada pemilu. Kita lihat dalam HUT Bayangkara ke-77 kemarin, Kepolisian Republik Indonesia mengambil tema pemilu damai menuju Indonesia yang emas. Itu artinya Kepolisian Republik Indonesia sudah siap untuk mengamankan penyelenggaraan pemilu esok hari. Oleh sebab itu, dari keempat unsur ini yaitu masyarakat, penyelenggara pemilu, partai politik, dan Kepolisian Republik Indonesia diminta untuk saling bersinergi agar terjadi pemilu yang damai yang kita harapkan bersama-sama. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa pemilu yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang jujur, adil, dan amanah sehingga mampu mewujudkan cita-cita pendiri bangsa kita menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.